Selamat datang kembali di segmen Fundamental Pandit bersama saya Muhammad Reza, Equity Analyst CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang emiten sawit atau yang dikenal dengan DSNG, Dharma Satya Nusantara. Emiten ini telah lama melantai di bursa dan juga emiten ini memiliki pemegang saham terbesarnya oleh grup TP Rahmat. Emiten ini juga dipegang oleh beberapa keluarga seperti keluarga Subianto, keluarga Utomo, dan keluarga lainnya. Sehingga emiten ini cukup menarik mengingat adanya banyak intervensi dari beberapa keluarga terhadap kinerja dari emiten DSNG itu sendiri. Langsung saja kita saksikan perdagangan saham DSNG pada sore hari ini. Ya, kita lihat bahwa saham Dharma Satya Nusantara mengalami apresiasi harga atau mengalami peningkatan 1,77%. Sehingga harga saat ini berada di Rp575 per sahamnya. Emiten Dharma Satya Nusantara meningkat 10 basis poin sehingga emiten ini menunjukkan perbedaan arah dengan IHSG yang saat ini sedang berada di zona merah. Ya, kita saksikan lebih dalam terkait dengan profil bisnis dari perusahaan. Nah, memasuki profil bisnis, kita tahu bahwa pemegang saham terbesar dari emiten ini merupakan masyarakat sebesar 33,12%. Namun meskipun masyarakat merupakan pemegang saham terbesar, emiten ini masih dikendalikan oleh beberapa keluarga besar. Diantaranya adalah PT Triputra Investindo Arya yang merupakan grup dari keluarga dari Triputra, kemudian ada PT Krishna Capital Investama, PT Trinur Cakrawala, PT Mitra Aneka Guna, kemudian ada Arianto Utomo dan juga Adrianto Utomo. Nah, dengan banyaknya dari pemegang saham ini akan menjadikan emiten DSNG ini cukup masih aman untuk karena masyarakat tidak memiliki kepemilikan hingga 50% ke atas. Sehingga otomatis pemegang saham pengendali sebagai pemilik terbesar masih ada intervensi, masih ada keperluan untuk mengendalikan perusahaan sehingga kinerjanya masih perlu untuk diperhatikan. Ya, kita lanjutkan lebih dalam terkait bagaimana kinerja finansial dari perusahaan. Nah, kalau kita lihat terdapat selisih antara kinerja dari perusahaan dan juga dari laba bersihnya. Kalau kinerja sahamnya dalam beberapa waktu terakhir cukup melandai dan tidak menunjukkan adanya pergerakan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berada di sejak tahun 2013 harganya 378, bergerak hingga waktu mengalami titik tertingginya berada di 713 pada 2015. Kemudian mengalami sideways hingga di saat ini di siklus 2020 ketika harga sawit menunjukkan titik tertingginya. Emiten DSNG tidak mampu menunjukkan harga saham tertingginya sehingga ini menjadi peluang bahwa DSNG masih memiliki potensi upside meskipun hingga saat ini harga CPO sendiri sudah terkoreksi dari titik tertingginya, namun dengan peluang dari penurunan suku bunga ini akan menggenjot perekonomian sehingga akan berpotensi adanya kembali rebound dari kinerja perseroan sehingga harga saham perseroan berpotensi untuk membentuk all time high kembali meskipun harga CPO tidak akan membentuk all time high kembali. Ya, kita lanjutkan lebih detail terkait dengan kinerja finansial dari perusahaan Dharma Satya. Nah, kita lihat bahwa secara total pendapatan, emiten ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup konsisten meskipun dari sektor sawit sendiri itu menunjukkan adanya siklus sehingga emiten ini secara mungkin terdapat siklus ketika 2014 hingga pendapatannya menunjukkan titik tertinggi di 4,8 triliun, kemudian mengalami penurunan hingga 3,9 triliun dan kembali meningkat. Namun ini terdapat tren bahwa pendapatan dari perseroan terus mengalami pertumbuhan. Ini juga didukung oleh emiten Dharma Satya sendiri yang awalnya bergerak di bidang perkayuan, emiten ini juga merambah ke bisnis sawit sehingga emiten ini dapat mengenjot pertumbuhan pendapatannya hingga tahun 2022 mencapai nilai yang cukup tinggi berada di 9,6 triliun. Nah, selain itu kinerja dari secara tahunan emiten Dharma Satya juga terlihat secara
bottom line, sehingga secara laba bersih dari emiten Dharma Satya Nusantara mengalami titik tertingginya hingga 1,2 triliun pada tahun 2022. Ya, kita lanjutkan bagaimana bisnis dari Dharma Satya Nusantara. Nah, kita lihat bahwa secara margin ini menunjukkan adanya siklus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Siklus ketika titik tertinggi kemudian menurun. Nah, kita lihat bahwa saat ini kemarin pada tahun 2022 siklus dari margin laba bersih perusahaan itu menunjukkan titik tertingginya kembali. Kemudian pada tahun 2023 karena seiring dengan koreksinya harga sawit ini menyebabkan adanya penurunan dari margin pendapatan perusahaan. Nah, dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan pelonggaran dari kebijakan suku bunga mungkin yang terjadi pada tahun depan, ini akan menjadi prospek positif untuk emiten-emiten sawit, sehingga kedepannya emiten-emiten sawit dapat menjual harga sawit dengan harga yang lebih tinggi, dan juga margin laba bersihnya otomatis akan terkerek, sehingga laba bersihnya pun akan mengalami lonjakan pertumbuhan. Nah, kita lanjutkan bagaimana lebih detail terkait dengan bisnis-bisnis perseroan. Nah, apabila kita bandingkan emiten Dharma Satya Nusantara dibandingkan dengan kompetitor yang bergerak di bidang sawit juga, terdapat Astra Agro Lestari, terdapat Lonsum atau London Sumatera, terdapat SIMP dan juga emiten sawit Triputra lainnya. Emiten ini relatifly terlihat murah apabila dibandingkan secara PI ratio. Nah, kita lihat bahwa secara PI ratio emiten DSNG memiliki PER yang terendah dibandingkan dengan peersnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan dari emiten DSNG ini dalam membukukan laba bersih kinerja keuangan hingga tercermin di laba bersih perseroan. Sehingga tingginya laba bersih menyebabkan nilai dari PER-nya itu mengalami penurunan. Selain itu juga harga dari emiten DSNG sendiri yang sudah cukup terkoreksi, ini akan menjadi peluang untuk investor untuk kembali masuk ke saham DSNG dan juga mengalami keuntungan ke depannya ketika seiring dengan pelonggaran suku bunga dan juga kenaikan dari harga sawit kembali. Sehingga sewajarnya dari investor ketika membeli emiten sawit berada ketika harga sahamnya itu mengalami penurunan sehingga mendapatkan keuntungan ketika siklus selanjutnya. Kemudian kita lihat juga secara PBV mungkin emiten ini relatively terlihat cukup mahal apabila dibandingkan dengan kompetitornya. Namun dengan nilai 0,71 atau di bawah 1 ini menunjukkan bahwa aset dari perusahaan itu masih lebih besar apabila dibandingkan dengan kapitalisasi pasarnya sebesar atau terdiskon 30% lah, sekitar 30% dari kapitalisasi pasarnya. Kemudian kita lihat juga secara margin laba kotor emiten DSNG cukup baik, mampu membukukan 25%. Ini cukup baik mengingat bahwa emiten DSNG ini bergerak di bidang industri sawit yang biasanya memiliki margin yang tidak cukup rendah. Kemudian secara operating profit margin emiten ini juga masih cukup tinggi berada di 16%. Namun ketika kita lihat secara margin laba bersihnya emiten DSNG tidak begitu baik mengingat adanya beberapa faktor seperti tingginya utang dan juga depresiasi dari sawit-sawitnya itu sendiri. Kemudian kita lihat secara ROI dan juga ROA. Kita lihat bahwa emiten DSNG berada di ROI 10% sedangkan ROA-nya 5%. Mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan nilai tersebut memang cukup rendah. Namun perlu diperhatikan bahwa ROI dan ROA dari emiten industri sawit cukup rendah disebabkan oleh asetnya yang cukup besar ketika kita melihat bahwa mereka memiliki lahan sawit berhektar-hektar sehingga wajar saja bahwa emiten yang bergerak di industri sawit memiliki ROE atau return dari asetnya itu cukup rendah apabila dibandingkan dengan industri-industri mungkin seperti FMCG dan lain sebagainya. Nah, mungkin berdasarkan hal tersebut terdapat juga prospek-prospek kedepannya dari emiten DSNG ini sendiri. Ini terdapat di slide selanjutnya. Ya, kita saksikan bahwa memang emiten ini
perusahaan-perusahaan di bidang CPO mungkin telah mengalami koreksi harga dari harga CPO-nya ketika akhir tahun 2022 yang mencapai all time high. Namun seiring dengan terkoreksi sebenarnya harga dari sawit itu sendiri masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya. Titik tertingginya berada di sini sehingga kita lihat bahwa harga saat ini itu masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan siklus bahkan titik tertinggi dari siklus sebelumnya. Ini masih menjadi potensi bahwa secara jangka panjang emiten sawit itu masih dapat membukukan kinerja yang cukup baik. Selain itu juga potensi keuntungan dari dividen yang disebabkan oleh laba bersih yang diperoleh masih cukup tinggi ini akan menjadi sentimen positif untuk investor memegang saham CPO. Selain itu, permasalahan dari CPO sendiri saat ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal seperti adanya supply yang masih kurang bisa mengimbangi dari demand dari produk-produk CPO itu sendiri. Sehingga ketika supply itu masih kurang sedangkan demand-nya lebih tinggi, ini memerlukan adanya adjust sehingga harga dari CPO otomatis akan masih mengalami potensi upside seiring dengan potensi kedepannya adanya pelonggaran dari suku bunga dan juga saat ini juga terjadi El Nino sehingga terdapat adanya disrupsi dari supply sehingga harga dari CPO itu sendiri masih berada cukup tinggi. Ya, berdasarkan faktor-faktor tersebut, kita bisa mengetahui bahwa emiten DSNG memang cukup undervalued, namun beberapa kuartal ke belakang emiten ini memiliki permasalahan seperti adanya penurunan laba bersih apabila dibandingkan dengan titik tertingginya. Namun apabila kita lihat secara year on year, emiten ini masih mampu membukukan pertumbuhan ketika kita lihat dalam periode kuartal pertama. Oleh sebab itu, investasi di saham DSNG masih cukup menarik, namun perlu kehati-hatian mengingat bahwa adanya potensi dari sektor sawit ini sendiri mengalami koreksi untuk beberapa kuartal ke depan. Ya, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Terima kasih atas mawaranya. Saya kembalikan ke Safira Wardoyo. Terima kasih.